Baik, ini lama tidak terdengar penyakit mulut dan kuku atau PMK Jawa Timur mengalami peningkatan MG listeners. Hal ini membuat petugas gabungan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan juga Dinas Peternakan Kabupaten Tuban bersama BPBD, TNI dan Polri melakukan penyemprotan cairan disinfektan sejumlah pasar hewan di Kabupaten Tuban. Ini sebagai langkah untuk memutus mata rantai penularan kasus PMK. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan koresponden MG Listeners, Solihul Huda dari Gresik, Jawa Timur. Mas Huda, selamat sore. Selamat sore, Andi. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas, jadi kan kalau kita mendengarkan tadi pernyataan dari Dinas Peternakan ya, itu kan angkanya di 185 kasus ya. Ada penambahan atau kondisi terakhir gimana, Mas? Ya, Andi, tadi saya sempat ngobrol sama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Pak Eko Anito, yang menjelaskan bahwa beberapa hari terakhir memang pihaknya mendapatkan laporan adanya laporan terindikasi PMK di beberapa kecamatan, termasuk di kecamatan wilayah utara dan juga selatan. Namun, Pak Eko sendiri belum bisa memastikan itu merupakan PMK yang sudah pasti atau belum, karena pihaknya masih melakukan penelitian dengan melakukan uji lab dan lain sebagainya. Pak Eko juga menambahkan bahwa seluruh sapi yang sudah divaksin 2 kali itu rentan untuk terpapar virus PMK ini. Itu artinya yang menjadi tersebar saat ini virus PMK itu adalah sapi-sapi yang belum pernah dilakukan vaksinasi dan juga ada yang sebagian masih dalam tahap vaksin dosis pertama. Andi. Oke, Mas Huda, berarti kalau misalnya tadi disebutkan oleh Anda sedang dicek ya dulu ya, ini PMK apa? Berapa lama yang dibutuhkan, Mas, untuk sampai kita dapat hasil? Ya, Pak Eko tadi menjelaskan belum tahu pasti, tapi paling tidak dalam 1 minggu ke depan itu datanya sudah ada seperti itu. Saat ini masih melakukan penelusuran terus daerah mana yang menjadi endemi seperti itu atau banyaknya penyakit PMK yang ditemukan. Biasanya PMK dulu memang sempat zero ya di Februari sampai Oktober kemarin itu zero PMK, namun beberapa hari terakhir ini ada laporan yang masuk ke Dinas Pertanian itu di wilayah utara dan juga selatan. Dulu memang awal-awal ditemukan kasus PMK ini bermula dari wilayah selatan ya, di daerah Kecamatan Guringinano yang sempat dikunjungi Bapak Menteri Pertanian juga. Di situ ada temukan dalam kondisi yang memang sudah benar-benar serius gitu ya, sudah tidak bisa berjalan dan banyak sapi yang ditemukan sudah meninggal dunia dan langsung dikubur seperti itu. Oke. Mas Huda, tadi disebutkan cukup lama berarti ya, seminggu baru nanti kita bisa tahu ini sebenarnya PMK-nya PMK jenis apa begitu ya. Nah, selama masa menunggu ini, Mas, apa himbauan bagi para peternak atau penjual sapi, Mas? Ya, Andi, perlu diketahui bahwa di Kabupaten Gresik ini pasar hewan itu sudah dibuka, artinya pembukaan ini tidak disertai dengan surat resmi edaran dari Dinas Pertanian, namun itu dilakukan sendiri oleh para peternak dan juga penjual dan pembeli hewan. Itu artinya tetap ada pemantauan dari setiap kecamatan atau setiap UPT yang menjadi lokasi pasar hewan tersebut. Menurut informasi dari salah satu pasar hewan di Kecamatan Kalupanggen ini, tetap ada melakukan pemantauan dengan melakukan sterilisasi atau disinfektan agar sapi-sapi itu tidak rentan terkena penyakit PMK. Oke. Mas Huda, berarti kalau misalnya saya mau konfirmasi, ini selama masa menunggu hasil pemeriksaan ini masih boleh untuk jual beli di pasar hewan, Mas? Kalau jual beli belum ada larangan itu. Belum ada larangan ya? Artinya ya cuma ada semacam himbauan agar sapi-sapi yang terindikasi sakit ya tidak diperbolehkan untuk dijual terlebih dahulu.
Artinya petugas sudah memberikan himbauan kepada para peternak dan juga pembeli dan juga penjual sapi itu agar melakukan karantina secara mandiri ketika melihat sapinya sudah terindikasi sakit, indikasi PMK seperti itu ya. Oke, Mas Huda, ada tanggapan kah dari calon pembeli sapi misalnya ketika kasus naik, tanggapan mereka seperti apa? Belum sempat saya wawancara. Oke. Kalau dari pedagangnya gimana, Mas? Melihat kondisi seperti ini. Saya sempat kontak salah satu camat di Kecamatan Balong Panggang. Memang penjualan masih tergolong normal ya. Belum ada indikasi penurunan seperti itu dengan merebaknya kasus PMK ini. Namun upaya-upaya yang dilakukan secara mandiri oleh para peternak itu adalah melakukan pengobatan secara tradisional kebanyakan. Jadi dilakukan pemberian jamu, temulawak dan kalau seperti itu, yang itu biasa dilakukan oleh para peternak tradisional seperti yang dilakukan beberapa bulan yang lalu waktu kasus PMK merebak di Kabupaten Gresik. Ada salah satu desa di desa Berangkal, Kecamatan Balong Panggang itu, satu desanya itu zero PMK karena melakukan terapi khusus ke petaninya dengan melakukan memberi ramuan tradisional kepada seperti itu. Ada usaha dari mereka sendiri untuk menjaga kesehatan hewan ternaknya begitu ya, Mas Huda ya? Betul. Selain itu juga pengobatan secara medis oleh petugas dari Dinas Pertanian juga terus dilakukan, dan juga vaksinasi saat ini sudah dalam tahap 2 kali 3 kali seperti itu. Ini akan terus ditinjau oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Oke, Mas Huda, berarti kalau misalnya kita konfirmasi, ini sapi-sapi yang mati adalah sapi-sapi yang belum divaksin, begitu ya? Bukan yang mati ya, ini yang terjangkit. Yang terjangkit. Informasi dari Kepala Dinas Pertanian tadi menyebutkan bahwa kebanyakan indikasi sapi yang terjangkit PMK ini belum pernah dilakukan vaksin atau masih dilakukan vaksinasi dosis pertama. Jadi belum begitu kebal seperti itu ya. Tapi itu semuanya masih bisa diobati. Bisa diobati dengan cara tetap melakukan konsultasi dengan para dokter hewan di Dinas Pertanian dan juga melakukan pengobatan secara tradisional seperti itu. Oke. Mas Huda, berarti kan biasanya kan kalau ada kasus seperti ini tuh biasanya nanti ternaknya diisolasi begitu ya, kemudian sanitasinya itu dibersihkan lagi, penyemprotan disinfektan, kemudian juga ada antibiotik dan vitamin bagi hewan, termasuk juga vaksinasi. Nah, melihat dari angka yang meningkat ini, apa yang dilakukan oleh Pemkab setempat, Mas? Ya, untuk saat ini itu Pemkab masih melakukan pendataannya. Artinya baru masuk beberapa hari terakhir kemarin itu informasinya baru masuk ada laporan sapi yang terjangkit, tapi indikasi terjangkit PMK. Namun untuk data pastinya dari Dinas Pertanian masih belum ada karena masih proses melakukan pendataan. Jadi ini ada beberapa masukan juga dari Dinas Pertanian para peternak seperti itu agar itu tadi sapi yang terindikasi memiliki gejala PMK itu tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan dari kandang. Itu artinya harus dikarantina dan sering dilakukan pembersihan kandang. Betul sekali. Dan juga melakukan pemberian ramuan dan juga terapi medis atau suntikan vitamin dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian. Oke. Mas, tapi dari tanggapan dari peternak seputar cara pencegahan atau penanggulangannya kondisinya saat ini, mereka ikut pemerintah atau masih terkendala komunikasi, Mas? Ibaratnya supaya bagaimana caranya supaya semua peternak ini satu cara untuk menghindari atau meminimalisir ini dari dampak yang dicurigai PMK tadi, Mas? Iya, mungkin ini mengawali lagi ya, informasi Kepala Dinas
pertanian tadi ini merupakan gelombang kedua gitu ya, kayak COVID. Oke. Jadi, sebelumnya di September Oktober itu kan sudah zero, dari ini sudah tidak ada PMK. Saat ini sudah, termasuk saat ini ada laporan lagi. Kan proses-proses yang dilakukan di awal-awal PMK kemarin itu akan kemudian dilakukan lagi sekarang ketika kasus sudah terus meningkat saat ini. Namun kembali lagi ini masih belum bisa dipastikan ini PMK apa belum. Di Dinas Pertanian masih melakukan penelitian dan uji lagi. Oke, Mas Huda, kalau tadi Mas Huda disebutkan tadi sempat zero lah sebenarnya ya di wilayah ini ya. Kemudian tadi ada laporan dari Anda, kasusnya muncul ini dari wilayah selatan begitu. Apakah sudah ada laporan ini dari mana awalnya Mas di selatan itu? Dinas Pertanian masih belum memastikan pastinya di desa mana ini muncul. Namun sepengetahuan saya di awal-awal kasus ini merebak itu memang awalnya dari wilayah selatan di Kecamatan Winginano. Itu dulu yang sempat pertama kali muncul ya. Banyak sekali selain di Lamongan terus juga yang pertama kali ada kasus PMK. Namun beberapa kali melakukan peliputan di wilayah-wilayah yang memang jadi sumber-sumber peternakan sapi itu, kebanyakan sapi-sapi ini sudah sudah pernah pindah tempat, artinya didatangkan dari wilayah lain masuk ke sini. Itu yang menjadi penyebab utama mungkin ya, tidak di screening kesehatan sapinya seperti apa, kesehatan ternaknya seperti apa, sehingga langsung dikumpulkan dengan sapi-sapi yang lain sehingga dengan cepat menginfeksi sapi-sapi yang sehat itu. Oke. Baik, terima kasih koresponden MGN Sohil Huda dari Gresik, Jawa Timur. Mas, jaga kesehatan juga di sana Mas ya? Ya, terima kasih. Terima kasih.